Saja kita bertemu dengan owner dari Rumah Kreatif R3, Bapak Rudi Arazak atau biasa dipanggil Bang Rudi. Selamat pagi menjelang siang. Selamat siang Mbak Opi, apa kabar? Baik, belum Suara siang-siang saya banget lah Pak, masih agak pagi, pagi, masih agak semangat. siang. Suara saya aman ya? Suara aman? Suara Bapak aman. Boleh Pak, silakan langsung dimulai memperkenalkan diri dan memberikan pemaparan presentasi ya. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Opi atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Cyber Kreasi dan juga rekan-rekan panitia. Sebelumnya saya juga menyapa dulu rekan-rekan narasumber yang luar biasa hari ini. Ada Pak Waluyo di Surabaya, dosen di Surabaya, ya Pak. Salam kenal Pak dari Kabupaten Ketapang. Kami orang-orang kreatif. Kemudian juga dari guru dari SMP 6. Alhamdulillah dari kemarin kita perhatikan dan kita perkembangan luar biasa, perkembangan dari anak-anak dari SMP 6 ini sudah mulai melihat perkembangan dunia teknologi ini secara positif. Dan juga tadi barusan dari rekan tim saya juga Bang Roni, sesama orang-orang kreatif, kami ini bergerak mungkin bisa bilang underground, tapi sekarang kita udah mulai berani tampil bahwa sebenarnya dunia kreatif dan multimedia itu udah harus dikembangkan dan juga harus disiarkan kata orang. Baik, sebelumnya saya izin share screen. Kelihatan Bu Admin materi saya? Sudah Pak, silakan di Oke, full oke, screen. baik. Oke, alhamdulillah hari ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan sebuah konsep yang mungkin bisa dibilang sangat diminati sama anak-anak di era emas ini, yaitu saya sapa juga adik-adik dari SMP 6. Mudah-mudahan materi tentang positif, kreatif, dan aman di internet ini bisa bermanfaat. Untuk aman dan positif, saya rasa tadi udah dibedah juga sama tiga narasumber kita yang luar biasa tadi, dari Pak Sarudin tentang di dunia pendidikan bagaimana, kemudian juga dengan Pak Waluyo, Pak Liyadi, dan juga dengan Bang Roni. Oke, saya lanjut ke materi saya. Nah, sebelumnya saya kenalkan diri dulu. Nama saya Bang Rudi, atau biasa dipanggil Bang Rudi. Alhamdulillah aktivitas saya dulu pengalaman kerja itu pernah lama di Jakarta sebagai advertising di sebuah periklanan, dan juga di Jakarta sebagai branding promosi, dan alhamdulillah 2010 saya insaf. Insaf artinya sudah tidak lagi pengen jadi karyawan, tapi mulai berani untuk membuka usaha, dan dari Jakarta balik ke Kalimantan Barat dan mulai membuka usaha. Dulunya itu Lain Kediu, kemudian berubah menjadi kantor atap langit, dan sekarang jadi Rumah Kreatif R3. Untuk kegiatan saya hari saat ini adalah sebagai branding maker di beberapa digital kawan-kawan UMKM, dan juga penggiat multimedia, owner Rumah Kreatif R3. R3 ini adalah rumah kreatif yang membidangi tentang tiga. Jadi R3 itu bukan mobil ya, tapi R3 itu adalah sebuah usaha, yaitu di bidang komputer. R pertama, R keduanya tentang kerajinan, dan R3-nya tentang kuliner. Nah, bisa kunjungi nanti ke Facebook Bang Rudi R3 atau Rumah Kreatif R3, atau di IG Rumah Kreatif R3 untuk bertanya, dan juga di YouTube di Bang Rudi R3. Oke, kita masuk ke materi pertama kita, yaitu tentang kondisi saat ini. Saat ini kita berada di dalam kondisi era digital, di mana orang mengatakan bahwa dunia digital, dunia digital. Apa sih dunia digital itu? Jadi dunia digital itu adalah ketika informasi itu mudah dan cepat untuk diperoleh dan juga disebarluaskan. Ini dikatakan oleh Kemendikbud pada tahun 2018. Nah, untuk tren sebenarnya kita bisa lihat perkembangan begitu waktu musimnya batu cincin atau musim batu itu tren. Semua orang hampir mana pakai batu akik atau batu yang di Ketapang ini, batu kecubung. Nah, itulah tren. Artinya kemajuan berkembangnya di teknologi dan juga perubahan besar-besaran. Nah, kemudian masuk lagi era
Oh kalau pakai HP yang enggak pakai colet-colet kata emak-emak sekarang kan itu enggak enak. Jadi hampir semua orang berubah. Yang tadinya HP mungkin di era-era 90-an kita masih pakai HP pakai ada antena dan juga yang lain. Nah, sekarang kita berubah menjadi HP yang sekarang Android. Nah, itulah tren perkembangan dan teknologi. Nah, untuk perkembangan saat ini sebenarnya itu memang harusnya terjadi sebuah tren atau perkembangan digital yang karena pola pemikiran dari para pemikir, para ilmuwan, para pendidik, para aktivis atau juga para penggiat-penggiat di dunia digital. Tapi itu tidak terjadi di era-era kita di tahun awal 2000 dan 2021. Ya kan? Kita udah menjadikan sebuah tatanan. Ternyata kita berubah total itu bukan karena tren, tapi karena Bang Covid. Bang Corona inilah yang membuat kita sekarang udah mulai berkembang melakukan Zoom, kemudian jualan online dan lain-lain. Jadi perubahan kita itu dikalahkan bukan karena tren tapi karena pandemi Covid. Tapi kita menyikapi semua itu dengan positif, makanya dengan adanya literasi digital yang dari Kominfo ini kita berterima kasih sekali dengan adanya ini kita bisa saling sharing dan juga kita saling berbagi untuk perkembangan kita di sini. Makanya di sini kita harus ada digital etik, kultur dan juga digital teknik dan juga safety. Tadi udah dijelaskan sama Bang Roni tentang keamanan, kemudian juga Bang Saurudin tentang keamanan, etika kita, bagaimana kita masuk ke dunia digital dengan membawa etika dan juga kepribadian kita yang baik. Dan kultur kita juga menjaga tentang nilai-nilai Pancasila dan digital kita. Nah, sekarang saya membahas masalah digital skill. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat adik-adik SMP 6 dan juga rekan-rekan kaum milenial yang sekarang ini mendengar dan juga mungkin mereplay video ini nanti, bahwa apa sih digital skill itu? Yaitu kemampuan untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi atau digital. Nah, inilah era kita sekarang. Kenapa kita harus menguasai keahlian digital? Nah, itu pertanyaannya. Jawabannya adalah untuk mempermudah pekerjaan yang tadinya awalnya rumit menjadi mudah. Apa itu contohnya? Nah, misalnya dulu mungkin kayak saya dan juga Bang Roni itu orang-orang kreatif. Kalau membuat cetakan itu pakai sablon, harus buat mal, harus buat ini. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, kita tinggal ngeprint. Kemudian mau cetak besar, enggak perlu lagi nempel-nempel kertas, enggak perlu lagi gimana, tinggal ada printing. Dan juga kayak anak-anak mungkin misalnya mencari data, kita sudah terbiasa dengan adanya Bank Google atau Bank YouTube. Itulah mempermudah kita. Tujuan positifnya ya. Kemudian untuk mempercepat proses yang tadinya awal membutuhkan waktu lama menjadi mudah. Contoh misalnya, saat kita misal transaksi sama teman di Jakarta, mungkin di era-era dulu, mungkin kita harus telepon, kita harus kirim wesel atau apa. Sekarang tidak, dengan adanya teknologi mempermudah urusan kita dengan bisa transfer dari rumah juga, mau jam 9-nya 10 enggak perlu ngantri lagi ke ATM, kita udah bisa transaksi di situ. Tapi yang positif tadi coba kita telaah tadi seperti yang dikatakan oleh Bang Roni dan juga dari tiga narasumber kita yang tadi. Kemudian efisien waktu, kita lebih mudah mempercepat urusan-urusan kita. Nah, sekarang apa sih positif, kreatif, aman dan aman itu? Nah, kita mulai ke positif. Positif artinya bahwa teknologi ini diciptakan oleh manusia untuk mencapai tujuan kita agar menjadi lebih mudah. Nah, kalau seandainya kita masuk ke dunia digital, tapi ternyata kita malah mengeluarkan uang, kemudian kita malah jadi HP kita dirusak, kita kembali lagi ke diri kita, bukan salah dari internet, berarti kita yang kurang memanage. Jadi satu positif yang harus kita lakukan yaitu di saat kita memang mengeluarkan anggaran dana untuk beli kota, membayar bulanan speedy, ya kan? Bagaimana kita berpikir positif bahwa saya juga harus mendapatkan manfaat dari saat kita masuk ke dunia digital. Bagaimana caranya kita bisa mendapat manfaat, bagaimana juga kita bisa memberikan manfaat. Dan hal-hal positif itulah yang dulu harus pertama kita tampilkan. Tapi kalau kita masuk ke dunia digital, tapi kita menjadi banyak negatifnya, kita kemudian banyak ngebully orang, kemudian kita mulai
iseng-isengin orang, kemudian kita juga ikut-ikutan orang melakukan hoax dan lain-lain. Lebih baik kita berpikir lagi dan kita stop. Stop, saya bilang. Karena apa? Tujuan teknologi ini adalah membuat untuk mencapai tujuan-tujuan positif. Contoh, mempercepat, mempermudah, menjadi hal menjadi praktis, menjadi efisien, membuat aman, dan membuat kita lebih mobilitas. Jadi yang tadinya kita harus ngantri ke ATM, kita bisa dari rumah. Oke ya, jadi kita positifkan dulu tujuan kita tentang dunia digital. Nah, sekarang ini yang dari kemarin ditanya-tanya sama teman-teman, apa sih Bang yang mau dibicarakan tentang 8 skill yang dibutuhkan di era digital yang bisa dilakukan oleh kita secara digital atau secara otodidak. Kita bisa melakukan ini asal kita kreatif, balik lagi ke positifnya. Apa 8 skillnya? Nah, inilah 8 skill yang bisa kita pelajari untuk menghadapi era digital ini adalah bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa yang memang menjadi komunikasi umum untuk di negara. Tujuannya apa? Saat kita sedang transaksi online, alhamdulillah kita bisa mengimpor dan juga mendapat konsumen dari luar. Contoh, orang-orang kreatif itu bukan cuma hanya membuat desain, membuat logo tuh hanya di lokal dia aja. Orang-orang desain kreatif itu, misalnya YouTuber, kemudian bisa membuat video-video dan membuat kamera-kamera foto yang luar biasa, itu mereka bisa menjual secara online. Nah, kadang-kadang bahasanya ya bahasa Inggris, makanya kita mulai sekarang harus pelajari dulu. Nah, kadang-kadang untuk menyikapinya apa? Ya ada Google Translate sambil belajar. Yang kedua, menulis. Skill menulis ini terlihat biasa, tapi dalam kata bukan menulis seperti biasa ya, tapi di sini kita menulis sebuah hal yang menarik, membuat cerpen, membuat liputan, membuat ulasan. Nah, ini bisa menghasilkan income kalau seandainya kita benar-benar serius mendalami skill menulis. Nanti kita bisa buat blog, kita bisa buat review. Nah, kita bisa membuat review produk dari usaha teman. Ya, alhamdulillah dapat uangnya. Nah, kemudian mempelajari juga Microsoft Office. Office ini bukan lagi software yang asing sekarang. Office ini sudah menjadi sebuah kebutuhan, yaitu dari MS Word, kemudian Excel kita membuat data, kemudian juga PowerPoint. Mungkin satu saat kita seperti ini kita dipanggil juga untuk memberikan presentasi. Nah, kemudian apa skill yang selanjutnya? Kita mendalami juga skill negosiasi. Nah, disinilah peran kita tuh untuk belajar negosiasi. Mungkin kita punya teman, punya usaha, entah mungkin yang di Ketapang nih misalnya kayak ale-ale, kemudian dia buat lempuk, dia mungkin dia buat kerajinan dia buat usaha kuliner amplang. Kitalah yang bantu dengan kemampuan negosiasi kita, maka kita bisa menggolkan yang tadi anggap lagi ibaratnya kita sebagai reseller. Nah, kemampuan kita sebagai reseller atau negosiasi maka akan menghasilkan income buat kita sendiri. Ya, paham ya untuk adik-adik dan juga rekan-rekan, baik rekan-rekan wirausaha, rekan-rekan UMKM, rekan-rekan yang mungkin selama ini berpikir bahwa wah kami masuk ke online ya udahlah enggak apa-apa lah bayar kuota, kami enggak apa-apa lah bayar bulanan speedy. Tapi kita harus gimana caranya? Kita harus mendapatkan income, kita harus mendapatkan penghasilan juga agar apa yang kita keluarkan menjadikan manfaat dan apa yang kita keluarkan itu juga menjadikan manfaat buat orang lain. Nah, ini yang menarik nih. Saya dengan Pak Roni ini mungkin lebih ke bidang passionnya ke sini. Desain kreatif. Desain kreatif ini, kalau seandainya benar-benar kita menguasai salah satunya yang mungkin lebih banyak saya tonjolkan adalah Corel Draw dan Photoshop. Nah, kita ambil minimal kemampuan kita di bidang Photoshop. Makanya dengan kita melihat teman-teman kita tuh ada yang punya PP, foto-foto profil, kemudian juga sampul, baik di Photoshop, baik di Instagram, baik di WA atau di yang lain, mereka pasti kepengen agar foto mereka itu tampilnya bagus. Nah, kita berburu melihat foto-foto mereka. Kita membuatkan dan kita menjualkan jasa kita untuk memberikan foto profil. Itu juga ada income minimal. Kalau di R3 ini dibuatkan foto profil, ya bayar 20.000 mungkin mereka susah untuk transfer. Udah bayar pakai token. Akhirnya token kita terisi, hasil karya kita dipakai sama orang. Betul ya? Nah, jadi desain kreatif ini benar-benar menjadikan sebuah andalan bagi teman-teman UMKM yang sekarang sedang online. Jadi kesempatan bagi kalian yang ingin menguasai desain kreatif ini, pelajarilah. Di sini ada yang lewat Play Store, ada dari Android, tapi disarankan untuk menggunakan laptop.
Kemudian videografis ini menjadi tren sekarang, yaitu menggunakan Sony Vegas, Adobe Premiere, kemudian KineMaster dan lain-lain, menjadi YouTuber. Kalian mempunyai akun YouTube, kalian bisa membuat profil produk dari teman-teman, profil produk dari UMKM, profil produk dari perusahaan yang lain. Ada teman yang punya mau ulang tahun, kalian buatkan video. Itu menghasilkan income bagi mereka yang menguasai skill videografis. Fotografis apalagi? Ini berkaitan antara desain grafis, videografis dan ini berhubungan dengan jualan online. Disinilah kemampuan dari adik-adik belajar positif menggunakan HP, menggunakan laptop. Jangan terlalu terbawa sama yang hoak. Nah, itu tinggalkan. Kurangi. Tapi perbanyak skill. Bang, kalau kami mau belajar tapi tidak ada gurunya gimana? Ya sementara belajarlah dari YouTube. Misalnya cara mengcrop foto. Ada salah satu kayak orang kreatif yang ada mungkin biasa kita lihat yang sudah viral. Dia berfoto dengan artis. Artis manapun dia ada. Artis apapun dia ada berfoto. Dia di crop gitu kan. Nah, disitulah kemampuan untuk Photoshop, kemampuan untuk Corel, untuk layout itu benar-benar kalian kuasai. Kemampuan untuk videografis juga bekal saya buat adik-adik yang sekarang ini hadir, anak SMP 6 dari Pak Sarudin, mungkin lebih paham, bisa nanti akan lebih banyak tanya ke beliau. Kemudian juga Bang Roni yang punya usaha, mungkin kita lebih banyak sedekah desain agar makin banyak orang yang banyak menguasai kreatif desain. Nah, jualan online. Kalau kalian sekarang bermentalnya mental wirausaha, era anak sekarang beda dengan era anak tahun 80-an, kelahiran 90-an, kelahiran 2000-an. Sekarang ini adalah eranya era 5.0 kata orang, menuju ke 4.0 menuju ke 5.0. 5.0 itu artinya semua aktivitas kita itu udah seakan-akan dimanjakan dengan gadget, dengan HP. Kita jangan terlalu risih dengan kita menjadi banyak pengeluaran, kita sering jom seperti yang diadakan oleh webinar dari digital dari literasi digital. Ini adalah hal yang positif. Sering-sering kalian ikuti. Banyak hal-hal positif yang akan dibicarakan oleh narasumber tentang keamanan, tentang budaya, tentang skill, tentang yang lain. Ini menjadi poin-poin penting kalian untuk mempersiapkan diri 5 tahun ke depan. Apalagi misalnya mau mendekati legislatif 2004 itu 2024 itu adalah pestanya orang kreatif. Di situ mereka menawarkan jasa untuk membuat spanduk, kartu nama, membuat pin, membuat literasi video-video. Begitu juga dengan aktivitas kita di hari-hari. Kita perhatikan di jadwal tanggal-tanggal merah yang ada di kalender. Oh, ini mau ada 17. Kita buat kreativitas pakai Tibo. Ada Tibo. Jadi orang tinggal masuk ke fotonya dia. Kita buat lagi untuk spanduk nih dari departemen dinas ini mau enggak? Saya buatkan desain untuk foto profilnya, untuk hari ucapan pramuka, untuk 17 Agustus. Oktober nanti 28 Oktober. Kita menjadi jasa menjual kreativitas kita. Disitulah kita menjadikan media kita tuh perangkat kita yang tadinya mungkin akan ikut sama teman-teman yang hoak dan lain-lain, kita jadikan hal yang menjadi positif. Paham ya? Terus sampai di sini mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Nah, lalu setelah kita berkreatif, kita berkreasi, kita positif, lalu apa aja yang harus kita lakukan di internet, di sosial media, ya kan? Nah, kemudian juga perlu kita juga sebelum kita masuk ke keamanan, untuk siswa sekarang itu sekarang sudah diwajibkan baik dari tingkat SD bahkan sampai PAUD sudah mulai menggunakan aktivitas media sosial. Jadi kalian bisa juga menjadi media-media untuk membuat masalah sekarang kayak ada untuk AKM, kemudian kompetisi dan lain-lain. Itu untuk menambah dan menjadi hal yang positif. Nah, kemudian kita masuk ke keamanan. Mungkin keamanan tadi udah dibahas banyak sama Bang Roni dan lain-lain, ya kan? Jadi saya tidak terlalu mendalam. Nah, mungkin 3 item penting itu tangkal tadi seperti yang disampaikan, tangkal cyberbullying dan juga
jaga data pribadi. Apa sih cyber fraud? Yaitu kita tidak mempercayai terlalu banyak dan terlalu cepat informasi-informasi yang kita dapatkan di internet. Terima, saring, dan sharing. Jangan terlalu cepat kita sharing, kita like, dan juga kita ikutan. Kemudian tangkal bullying, tadi seperti sudah banyak dijelaskan oleh Bang Roni, kita jangan terpancing kekerasan pada bercerita tentang orang lain, tentang oh sini ini di internet. Udah, kita larikan lagi ke tadi. 8 skill utama positif di dunia digital skill. Terakhir, materi saya itu jaga data pribadi seperti disampaikan oleh Pak Sarudin tadi. Buatlah akun yang mudah, yang susah ditebak, dan juga tentang mengupload data. Dan juga informasi saya dapat dari sini. Ini boleh di screen ya. Yang mau screen silakan, yang mau screenshot 8 skill ini. Saya beri waktu. Oke. Nah, sekarang saya dapat titipan juga tentang membatasi pemberian informasi data. Misalnya kita sebenarnya kadang enggak sengaja. Misalnya, oh kami sekeluarga hari ini ada di Pantai Pecal. Woi guys, kami ada di Pantai Pecal hari ini guys, gitu kan. Orang yang mungkin ngelihat, oh berarti dia orang yang berpikir negatif dan jahat. Berarti satu keluarga ini enggak, atau kita ada di Pantai Pecal. Itu sebenarnya memberikan sinyal pada orang-orang yang berbuat jahat masuk ke rumah kita. Ya, paham ya? Nah, kemudian juga maksud kita benar, kita menginformasikan teman-teman, oh kami ada ini, jangan beritahu alamat, jangan memberitahu terutama OTP. OTP itu data yang masuk ke dalam data kita. Nah, kemudian terakhir yang paling banyak sering terjadi saat ini adalah tentang pinjol, pinjaman online. Mungkin ada yang ini, mungkin teman-teman rekan-rekan yang media online, pinjol itu bukan sebuah hal yang menakutkan kalau seandainya kita mengalami masalah. Jadi saran saya ada titipan dari teman-teman, terutama dari teman-teman dari runner, yaitu hadapilah pinjol kalau memang sudah terjadi pada kita, diserang, kemudian kita dibully, kita dimalukan di internet. Udah, kalau udah terjadi nasi jadi bubur, kita tenangkan diri kita hadapi semua itu dengan tenang, jangan dibawa panik. Ya, dan juga ingat data-data kita jangan kita lagi masuk ke hal-hal yang sifatnya instan. Indomie aja harus dimasak air walaupun dia mie instan. Apalagi kita mau dapat pinjaman online instan. Nah, begitu ya. Mungkin Bu Admin itu aja dari saya, Bu Admin, yang dapat saya bagi. Mudah-mudahan 8 skill utama itu membuat adik-adik kita di SMP 6 dan juga ya, adik-adik milenial kita itu berpikir positif bahwa banyak yang akan mereka bisa dapatkan di dunia online digital kalau mereka berpikir positif. Terima kasih Bu Opi dan juga adik-adik dari ada Bang Napis ya dari SMK 2 ya, teman-teman dari SMK 2 dan juga lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Bang Rudi ya sudah menyampaikan materinya dengan penuh semangat di siang hari ini. Terima kasih banyak. Berikutnya kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab saja. Oke, terakhir pertanyaan untuk Bang Rudi saya sampaikan. Ini pertanyaan dari Bagas Septianto. Bang Rudi, ada pertanyaan nih. Gimana step by step untuk mengembangkan digital skill di bidang IT apabila kita berangkat dari latar belakang yang tidak ada hubungannya dengan IT gitu. Nah, sebenarnya udah belajar secara otodidak tapi pengen belajar dengan materi yang lebih terpadu. Halo, ya, sorry, baru di mute. Jawaban untuk Bagas dan juga mungkin secara keseluruhan buat rekan-rekan yang masuk ke dunia digital untuk skill. Kalau seandainya belajar, kalau saya mungkin tidak mengajarkan, tapi mungkin hanya sedikit memberikan tips. Kalau saya itu the power of sehe, artinya kita dari kita sendiri dulu dan cintai dulu skill yang akan kita masuki itu. Misalnya kita pengen masuknya ke sebagai YouTuber atau sebagai desain kreatif. Kalau orang tuh udah mencintai dan juga suka dan juga senang dan juga akan merasakan bahwa nanti kalau saya membuat sesuatu itu akan menjadi manfaat, maka nggak akan ragukan lagi, dia akan mungkin bisa dengan sendirinya. Nah, nanti dipelajari juga dengan YouTube, bertanya sama teman. Nah, satu lagi tips saya adalah the power of sedekah. Sedekahlah untuk membuat desain.
sedekahlah untuk membuat kreatif buat orang lain agar orang itu senang. Artinya orang senang dapat karya kita, kita juga mendapat latihan untuk membuat kita menjadi lebih banyak belajar jam terbangnya. Mungkin itu Ibu Opi untuk jawaban Bagas dan juga semua rekan-rekan kreatif. Salam kreatif, dunia kreatif digital memberikan banyak peluang bagi mereka yang berpikir positif. Siap.